Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Arif di Storytelling. Nah, untuk video kali ini saya akan coba membahas tentang sebuah eksperimen yang cukup tidak masuk akal yang pernah dilakukan kepada manusia, yaitu eksperimen tidak tidur selama 30 hari. Jadi di sini para ilmuwan itu penasaran bagaimana manusia dapat bertahan hidup dengan mereka tidak tidur dan apa yang akan mereka rasakan selama 30 hari. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa buat kalian yang suka dengan video-video seperti ini, kalian harus subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baik, langsung saja kita mulai, inilah dia videonya. Seperti yang kita tahu, tidur merupakan kebutuhan alami pada manusia. Karena dengan kita tidur, tubuh kita akan menetralisir secara alami dan memulihkan tenaga kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Para ahli juga menyarankan agar kita untuk tidur selama 7-9 jam setiap malamnya. Tetapi bagi manusia modern seperti sekarang, setiap waktu yang mereka habiskan atau mereka jalani haruslah dilakukan secara produktif. Dan terkadang mereka juga mengorbankan waktu untuk mereka tidur hanya demi pekerjaan atau hal-hal lainnya yang dapat mereka lakukan saat itu. Dan juga perlu kalian tahu, rekor untuk tidak tidur pernah diraih oleh seorang pria asal Amerika Serikat berusia 70 tahun yang berhasil mendapatkan rekor dunia untuk tidak tidur selama 11 hari 25 menit. Namun pada akhir tahun 1940-an, para ilmuwan asal Rusia juga pernah melakukan eksperimen terhadap manusia untuk tidak tidur selama 30 hari. Tujuannya adalah mereka ingin menguji gas eksperimental atau obat yang konon dapat menghilangkan kebutuhan tidur pada manusia. Dan yang menjadi objek uji coba dalam eksperimen ini adalah 5 orang tahanan politik yang tertangkap pada saat masa Perang Dunia Kedua. Mereka para tahanan ini dikurung dalam ruangan tertutup atau ruangan khusus agar para peneliti tidak ikut terkena gas eksperimental ini tadi. Di ruangan itu juga dilengkapi dengan mikrofon dan kamera agar para peneliti bisa mengawasi dan berkomunikasi dengan para tahanan dari luar ruangan. Mereka juga dibekali dengan air, makanan, buku, toilet, dan perlengkapan lainnya untuk mereka bertahan hidup selama 1 bulan ke depan. Lalu 3 hari pertama sudah berlalu dan semuanya berjalan baik-baik saja. Para tahanan diberitahu bahwa mereka akan dibebaskan jika mereka mau bekerja sama untuk tidak tidur selama 30 hari. Di hari keempat, para peneliti mengamati percakapan dan aktivitas mereka melalui kamera dan mikrofon. Para peneliti mengetahui bahwa di hari keempat itu, para tahanan mulai mengingat trauma masa lalu dan percakapan mereka semakin memburuk. Mereka saling bercerita tentang pengalaman-pengalaman gelap yang pernah mereka alami. Memasuki hari kelima, para tahanan mulai menunjukkan sikap paranoid atau sikap di mana seseorang mengalami gangguan mental yang meyakini bahwa orang lain ingin membahayakan atau melukai dirinya. Mereka juga mulai mengeluh tentang keadaan mereka di masa lalu dan keputusan yang diambil yang akhirnya membuat mereka berada di posisi seperti sekarang. Di hari ke-8, para peneliti tidak mendengar suara sedikit pun dari 5 orang tahanan yang berada di ruangan itu. Sedangkan mesin masih mencatat adanya konsumsi oksigen yang menunjukkan bahwa mereka berlima pastilah masih hidup. Bahkan konsumsi oksigen pada tiap tawanan sangat tinggi, setara yang digunakan seperti orang sedang berolahraga. Dan mulai di hari ke-9, para peneliti sama sekali tidak bisa melihat ke dalam ruangan di mana para tawanan itu berada, karena ruangan itu tertutup oleh gas yang diuji kepada mereka, sehingga para peneliti sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Kemudian hari terus berlanjut dan para tahanan masih bertahan hingga hari ke-10. Pada hari ini merupakan hari di mana jeritan mulai terdengar. Salah satu tahanan mulai berlari bolak-balik di dalam ruangan sambil dia berteriak-teriak. Dan setelah suaranya mulai melemah, dia hanya bisa berderit. Dan dokter mengatakan bahwa pita suaranya itu mungkin saja telah robek. Tetapi anehnya, keempat tahanan lain tidak bersuara sama sekali dan hanya orang itu tadi yang berteriak-teriak sambil berlarian ke sana kemari. Setelah itu, para peneliti kembali tidak mendengar suara apapun dan saat itu mereka mulai cemas. Di hari ke-14, para peneliti melakukan sesuatu di luar rencana agar mereka dapat berkomunikasi kembali dengan para tahanan. Peneliti akhirnya memutuskan menggunakan intercom dan memberitahu mereka lagi jika mereka mau bekerja sama, mereka akan dibebaskan. Tetapi siapa sangka respon mereka atau jawaban mereka adalah, "Kami tidak ingin lagi dibebaskan." Lantas jawaban itu pun membuat para peneliti kaget dan langsung mematikan mikrofon mereka.
Di hari ke-15, akhirnya penelitian itu pun dihentikan. Para peneliti mematikan gas tersebut, tetapi para tahanan malah memohon agar gas eksperimental itu kembali diaktifkan. Setelah itu, beberapa tentara diutus untuk mengambil para tahanan dari dalam ruangan, tetapi sayangnya saat pintu itu dibuka, hanya 4 tahanan yang masih bertahan hidup. Para tentara menemukan potongan tubuh tanpa paha dan dada dari tahanan yang sudah mati yang ditemukan menyumbat di saluran pembuangan hingga membanjiri ruangan itu dengan air. Tahanan yang masih hidup tadi terlihat seperti tanpa kulit dan daging. Mereka diketahui telah menyakiti diri mereka sendiri. Di dalam sana ternyata kekerasan terjadi. Salah satu tahanan juga dibunuh oleh tahanan lain. Dan pada saat tahanan itu ditanya mengapa mereka melakukan kekerasan, salah satu dari mereka menjawab, "Saya harus tetap terjaga." Hingga akhirnya para tentara diperintahkan untuk memulai menembaki para tahanan. Dan setelah itu masih terjadi satu tahanan yang belum tewas. Kemudian para peneliti mendekati dan bertanya pada tahanan tersebut, "Siapa kamu?" Tahanan itu menjawab sambil tersenyum, "Apakah Anda lupa dengan begitu mudah? Saya adalah Anda." Dan entah apa maksud dari perkataan itu, para peneliti itu pun terlihat ketakutan dan akhirnya dia menembak tahanan terakhir itu tepat di jantungnya. Nah, jadi begitu teman-teman sekilas cerita dari sebuah eksperimen yang pernah dilakukan oleh para ilmuwan Rusia dulu. Karena keterbatasan sumber dan informasi yang kita dapatkan, kali ini kita cukup sampai di sini. Jika ada sesuatu yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa chat ke akun Instagram saya di @arifseptian777. Baik, terima kasih, jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.